pada perkara sebelumnya nomor 30 oleh kami advokat dari terdakwa mengajukan eksepsi atau perlawanan. Teman-teman media, jadi terkait wawancara hari ini adalah terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi nomor 54 Pitsus 2025, yang sebelumnya perkara ini adalah dugaan tindak pidana korupsi yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado nomor 30 Pitsus 2025. Dapat saya sampaikan sebagai advokat terdakwa bahwa perkara ini adalah perkara kedua yang diajukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Pada perkara sebelumnya nomor 30 oleh kami advokat dari terdakwa mengajukan eksepsi atau perlawanan atas surat dakwaan dan diterima oleh majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim pada perkara 30 bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum, namun hanya pada perbuatan administrasi atas peralihan atau pembayaran ganti rugi PT Sulenco kepada Puskut Provinsi di tahun 2016. Namun kami menghormati proses hukum yang diajukan oleh rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Perkara nomor 54 ini sudah diperiksa, sudah dalam tahap pembuktian. Dan pembuktian saat ini adalah kesempatan penuntut umum untuk membuktikan apa yang didakwakan. 2 kali persidangan dan penuntut umum sudah menghadirkan kurang lebih 7 orang saksi yang kemudian sudah diperiksa dalam persidangan. Dari ke-7 orang saksi dapat kami sampaikan bahwa hanya 1 orang saksi yang memang adalah mantan kepala BPN juga di Bolang Mongondo yang kemudian menjelaskan secara detail terkait dengan duduk persoalan bahwa apa yang didakwakan kepada klien kami adalah ikut mengetahui tentang adanya penggantian dari Sulenco, PT Sulenco kepada Puskut Provinsi Sulawesi Utara atas tanaman pada lahan XHGU nomor 1 dan nomor 2 Inobonto. Jadi pergantian itu hanya kepada tanaman yang ada di atas tanah XHGU, bukan jual beli tanah, karena tanah negara tidak bisa dijual belikan. Nah, yang menjadi kerugian negara yang dituntutkan oleh penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara adalah terkait dengan peralihan dari PT Sulenco ke PT Kons, yang menurut penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi bahwa itu merugikan keuangan negara 169 miliar. Pertanyaan kami para advokat terdakwa bahwa 169 miliar itu dari mana? Sedangkan sampai hari ini lewat keterangan dari salah satu saksi, fakta persidangan menunjukkan 119 hektar tanah XHGU nomor 1 dan nomor 2 masih tanah negara. Belum terjadi peralihan. Kemudian yang didakwakan lagi bahwa terjadi peralihan di tahun 2016. Di tahun 2016 tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya peralihan, adanya surat yang dikeluarkan oleh klien kami sebagai mantan kepala BPN waktu itu, kepada Kons maupun kepada Sulenco. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kerugian negara bisa disampaikan ada di dalam perkara ini, padahal sampai hari ini tanah itu masih tanah negara. Itu catatan kami, catatan penting kami dalam proses persidangan. Kami sekali lagi menghormati proses ini. Namun sudah ada dalam fakta bahwa tanah itu masih tanah negara. Perkara ini adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi. Peralihan tanah XHGU Puskut Provinsi oleh PT Sulenco kepada PT Kons di tahun 2016. Agenda saat ini masih dalam tahap pembuktian penuntut umum. Kesempatan penuntut umum untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya. Inisial kliennya? Kalau klien saya inisialnya TM. Ya, inisialnya TM. Mantan kepala BPN Bolang Mongondo 2016
16 2017. Perkenalkan tim advokat dari mana? Oh baik, kami dari kantor hukum Glenn Morton Lumingkios SHMH Partner yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi ini.